Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di awal dan pembuka bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan salah satu di antara bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, sebagaimana yang disitir oleh Nabi SAW dan sudah diingatkan. Tentu peringatan ini untuk kita semua, agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang lalai di dalam menggapai keutamaan dan meraih kelebihan serta keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban ini. Kenapa bulan ini dilalaikan? Kenapa banyak orang melupakan keutamaan dari bulan Sya'ban? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya bulan ini terletak di antara dua bulan spesial, antara bulan Rajab yang sudah kita tinggalkan dan antara bulan Ramadan yang sedang kita nantikan kehadirannya. Maka para ulama menjelaskan bulan Sya'ban ini diapit, menjadikan keutamaannya banyak terlupakan karena manusia lebih fokus pada dua bulan tersebut. Karena bulan Rajab satu di antara 4 bulan yang disucikan, makanya orang mengejar keutamaan di bulan Rajab. Pun demikian di bulan Ramadan yang sudah mereka tunggu-tunggu hampir 1 tahun. Maka menjadilah bulan Sya'ban ini terlalaikan karena mereka menganggap tidak ada keutamaan, dan mereka menganggap inilah kesempatan mereka untuk beristirahat sejenak. Padahal kalau kita lihat di balik bulan Sya'ban ini banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan, bahkan ditekankan. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita sudah mulai menyemai tanaman yang sudah kita tanam pada bulan yang lalu. Lengah kita di bulan ini, besar kemungkinan bulan Ramadan itu tidak akan bisa kita rasakan kenikmatan dan kelezatannya. Maka sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, ada ungkapan yang sangat indah dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Ada 3 bulan yang sangat penting sekali dan krusial untuk selalu kita perhatikan dan kita jaga. Bulan yang pertama adalah bulan Rajab yang sudah kita tinggalkan, diibaratkan adalah orang yang menanam padi. Tentu ongkosnya besar, karena disitulah kita sudah memulai lagi amalan-amalan yang nantinya bisa kita tuai hasilnya di bulan Ramadan. Tapi para ulama mengatakan jangan terlupakan dengan bulan setelahnya, bulan Sya'ban. Ibarat seorang petani, bulan ini adalah bulan yang sangat spesial, sangat penting. Di saat kita sudah mendapati tanaman kita sudah terlihat hijau ranum, maka di sini adalah masa untuk menyemai, mempertahankan ibadah. Itu bukan perkara yang mudah. Jangan semakin kendor. Kalau seandainya kendor, layaknya seorang petani yang dibiarkan setelah mereka bercocok tanam, maka jangan harap di bulan berikutnya mereka bisa memanen dengan hasil yang melimpah ruah. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bulan ini di antara keistimewaannya adalah Syahrul Qurra, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena dahulu para ulama salaf saking banyaknya
Mereka yang sudah memulai bacaan Al-Quran, lantunan ayat suci terdengar di mana-mana, tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, bahkan di tempat-tempat umum bacaan Al-Quran terdengar begitu sahdu, sampai banyak yang mengira Ramadan telah tiba. Seperti itulah yang digambaran mereka. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita sedang menyemai ketaatan, jangan sampai semangat kita semakin kendor. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita bersandar kepada Allah, meminta kepadanya agar kita bisa mempertahankan ketaatan yang sudah kita mulai di bulan yang lalu, terutama di bulan Rajab, dan jangan sampai kita ikut arus orang-orang yang terlalaikan. Dan ini prediksi yang memang benar-benar nyata terjadi di bulan ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tema perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Ya, kisah ini menggambarkan bagaimana kegelisahan yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat wajar. Bagaimana enggak khawatir dan gelisah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencoba berbagai cara untuk bisa mensiasati adanya home base, adanya tempat untuk menampung orang-orang yang beriman. Tapi toh setelah masuk Islamnya Umar, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, home base dulu rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam ini sudah tidak terpakai lagi, karena sudah banyak orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui ya latar belakang rumah ini yang sebelumnya dipakai sebagai tempat dan senternya orang-orang muslim. Pun demikian, kita bisa melihat bagaimana tekanan dari orang-orang kafir semakin lama semakin menjadi-jadi. Pemboikotan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya untuk Rasulullah semata, bahkan untuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib pun merasakan imbasnya. Dan itu bukan 1-2 bulan, hampir selama 3 tahun lebih mereka merasakan pemboikotan, embargo ekonomi, embargo politik, sampai nggak boleh ada pernikahan. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat sulit. Belum lagi Nabi SAW kehilangan 2 tower, 2 menara kembar, 2 orang yang selama ini banyak membela, menyokong dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang paman tercinta meninggal. Pun demikian dengan Khadijah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain itu juga bukan tipikal layaknya kita yang lebih mengedepankan sikap dan sifat egoisme. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waliyadzubillah, termasuk di antara orang-orang yang punya tipikal egois, pasti Rasulullah SAW akan meninggalkan kota Makkah sendirian, karena peluang dan kesempatannya terbuka lebar. Tapi bukan itu. Nabi SAW bukan sosok orang yang egois. Nabi SAW memikirkan jangka panjang bagaimana keberlangsungan dan masa depan orang-orang yang beriman di antara para sahabatnya. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa kelamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit terobati sebenarnya dengan pernikahan beliau Aisyah yang pertama, kemudian dengan Saudah. Tapi paling tidak PR yang ada di masyarakat, problem yang dihadapi oleh para sahabat untuk mendapatkan tempat yang layak ini belum terselesaikan. Maka mau tidak mau akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutar otak bagaimana beliau harus berdakwah di luar kota Makkah, karena kota Makkah ini sudah dianggap tidak kondusif lagi. Bukan kota yang aman dan nyaman bagi para sahabat untuk hidup dan tinggal di sana. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan seluruh riwayat yang ada ini seperti puzzle. Ya, di mana cuplikan-cuplikan yang ada di dalam beberapa riwayat ini kalau kita gabungkan itu akan menjadi satu rangkaian dan alur cerita lengkap. Hal ini berbeda dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu. Disebutkan di dalam awal Sahih Bukhari
kisahnya lengkap dan urut. Tapi kalau seandainya perjalanan ke kota Taif, sama juga nanti peristiwa Isra Mi'raj, sama juga dengan perang Badar dan perang Uhud, ceritanya itu terpisah-pisah. Maka disinilah kita akan berusaha untuk merangkai puzzle dan cuplikan-cuplikan dari riwayat ini agar menjadi satu alur cerita yang lengkap dari awal sampai akhir. Rujukan tentang kisah ini banyak dan bisa dipastikan tidaklah ada kitab sejarah yang mengulas sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kisah ini pasti akan menghiasi dan akan dicantumkan oleh penyusunnya. Ya, mulai dari Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah mencantumkan kisah ini. Mulai dari Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga mencantumkan hal ini. Sampai Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi pun demikian, para ulama-ulama kontemporer misalnya seperti yang Syekh Asy-Syami dalam kitabnya Subulul Huda, pun demikian dengan Dr. Ikram Diya Al-Umari yang memiliki kitab yang sangat bagus As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, pun demikian dengan kitab yang kita jadikan sebagai kurikulum Fikih Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid, itu juga mencantumkan kisah perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Nah, dari semua riwayat dan kitab-kitab, maka disinilah kita berusaha untuk menggabungkan puzzle kecil-kecil ini agar menjadi satu alur yang kisah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, banyak ulama yang mengatakan ini terjadi di tahun ke-10 kenabian dan itu berada di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, tanggalnya tidak diketahui secara jelas, tapi di bulan Syawal di tahun ke-10 kenabian, berarti menyisakan 3 tahun. 3 tahun ini nanti ada banyak sekali kisah, termasuk Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, dan Bai'atul Aqabah. Ya, jadi keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyisakan 3 tahun. Di tahun ke-10 inilah, jamaah dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dakwah ke kota Taif, tepatnya di bulan Syawal. Ya, saat itu yang menemani bukan Abu Bakar. Beda dengan kisah hijrahnya Nabi. Yang menemani beliau ke Taif itu satu-satunya sahabat, yaitu Zaid ibnu Harithah, mantan budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pun demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu ketika berdakwah ke kota Taif tidak naik unta dan juga tidak naik kuda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan telanjang kaki. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan mulai dari kota Mekah hingga ke Taif. Makanya kalau seandainya kita bisa menapak tilasi, ya, mungkin barangkali ada kesempatan haji atau umrah, kemudian ada city tour yang ke sana. Sekarang transportasi dan moda alat transportasinya dimudahkan. Kita bisa pilih, ya, naik bis yang ditempuh meskipun jaraknya antara 80, ada yang mengatakan sampai 100 km, ditempuh dalam beberapa jam sudah sampai di puncak, karena itu adalah daerah pegunungan. Apalagi kemudian ada teleferik yang akan memudahkan lagi kita sampai ke puncak kota Taif. Memang kota Taif ini salah satu di antara kota yang sangat dingin suhunya, dan nanti kita akan sampaikan apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kota Taif sebagai home base yang diharapkan nantinya orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat bisa berpindah tempat yakni ke sana. Maka keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa Umar yang kala itu masuk Islam, dan bukan pula Hamzah dan bukan pula Abu Bakar, tapi Zaid ibnu Harithah. Pun demikian dengan jalan kaki. Para ulama mengatakan hal ini untuk supaya tidak menarik perhatian dari orang-orang kafir Quraisy. Karena gelagat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemana-mana selalu disorot, selalu diawasi. Kalaulah Rasulullah itu naik kuda, berarti ada kemungkinan Rasulullah ini akan melakukan perjalanan jauh. Berarti kemungkinan besar akan dikuntiti. Kalau seandainya naik unta, itu pun sama. Seandainya perjalanannya itu
ditemani oleh Abu Bakar ini juga disorot terus. Tapi ketika yang dipilih itu Zaid ibn Haritha, wajar. Karena Zaid ibn Haritha ini adalah mantan yakni budaknya. Makanya disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul kondisinya memang tidak aman. Hanya untuk keluar dari kota Makkah yakni saja selalu mendapatkan sorotan tajam dari orang-orang kafir Quraisy. Maka ini adalah salah satu di antara strategi Nabi SAW, lebih memilih Zaid ibn Haritha dan lebih memilih untuk jalan kaki meskipun jaraknya ada mengatakan 80-an sampai 100 km. Dan itu daerah pegunungan jemaah. Kalau seandainya datar mungkin masih mending. Jadi ini naik daerah perbukitan yang cukup terjal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan sambung perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melalui berbagai rintangan tentunya sampai juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya kepala suku dari Bani Thaqif. Ini adalah penguasa kota Taif. Ya, tapi mereka ditemui atau mereka ini ya kota Taif dari Bani Thaqif ini dikepalai oleh 3 orang yang ayahnya sudah meninggal. Ayahnya bernama Amru ibnu Umair Ats-Tsaqafi yang sudah digantikan oleh 3 anaknya. Dan 3 anaknya inilah dianggap sebagai pemimpin untuk Bani Thaqif yang ada di kota Taif. Ketiga anak dan putra dari Amr ibnu Umair Ats-Tsaqafi ini adalah Abdi Yalail, anak yang pertama. Yang kedua selain Abdi Yalail ada Mas'ud namanya. Dan yang ketiga ada namanya Hubaib. Ketiga anak ini dijadikan sebagai pengganti dari ayahnya. Abdi Yalail, ada Mas'ud, dan ada Hubaib. Ada apa dengan 3 orang ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja untuk mendatangi kepala suku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terburu-buru untuk berdakwah kepada masyarakat awam. Maka yang dituju itu adalah kepala sukunya. Dan langsung ditemui oleh ketiga putra dari Amr Ats-Tsaqafi ini. Nabi SAW seperti biasa menyampaikan muqaddimah dan menyampaikan ajakan untuk masuk Islam. Subhanallah, ternyata tidak disangka-sangka oleh Rasulullah SAW. Penolakannya sangat keras. Responnya benar-benar tidak menunjukkan sikap yang berperi kemanusiaan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mendapatkan celaan, hinaan. Makanya ketiga anak ini salah satunya mengatakan apa? Demi Allah katanya, aku pasti akan merobek-robek kiswah Ka'bah kalau seandainya engkau adalah seorang nabi. Ya, ucapan ini menunjukkan sebagai bentuk penolakan. Ya, gak mungkinlah aku mengikuti ajaranmu. Kalau memang itu benar pasti aku akan merobek-robek yakni Ka'bah, kain Ka'bah. Dan kain Ka'bah gak mungkin aku robek. Karena itu adalah benda yang sangat sakral yakni sekali. Nah, ini menunjukkan bahasa sindiran, aku mustahil menjadi pengikutmu wahai Muhammad. Orang yang kedua juga menunjukkan respon yang tidak baik. Sampai mengatakan bahwasanya memang tidak ada orang lain yang diutus oleh Allah selain kamu. Ini adalah sebagai bentuk penolakan ini juga. Ya, memang gak ada orang lain selain kamu. Karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang nabi. Ini bahasa penolakan dari anak yang kedua. Bahkan anak yang ketiga sampai kemudian bersumpah pula, demi Allah, aku gak akan mau berbicara lagi denganmu. Aku sudah tidak peduli lagi denganmu wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau benar-benar seorang Rasul, pasti aku akan mendapatkan mara bahaya. Bahasa orang-orang saat ini musibah atau mungkin barangkali karma. Karena kalau memang engkau seorang Rasul dengan nadaku yang begitu keras ini, pasti hal ini akan bisa membahayakanku. Tapi ini adalah bentuk bagaimana anak-anak dari Amr ibnu Umair Ats-Tsaqafi ini benar-benar tidak percaya dengan dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menunjukkan penolakan yang keras kepada ajakan Rasulullah, bahkan lebih dari itu merendahkan dan bahkan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi SAW tahu betul, ternyata ajakan untuk mendakwai kepala suku yang diwakili oleh 3 anak dari Amr al-Thaqafi ini benar-benar tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan kepada mereka bertiga, ya, kalau memang jenengan semua ini, bahasa kita, belum menerima dakwah saya minta tolong rahasiakan masalah ini. Jangan sampai diekspos, jangan sampai disiarkan, diumumkan kepada masyarakat awam. Subhanallah. Ini salah satu faedah yang nanti kita akan sampaikan biidznillah taala. Nabi SAW berpesan, ini adalah antara kita ya saja. Kalau memang kau menolak, sudah rahasiakan antara kita dan antum. Akhirnya kemudian Nabi SAW meninggalkan rumah ya kepala suku tersebut, tapi masih tinggal di Taif selama 10 hari. Rasul SAW masih punya keinginan untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di tingkatan bawah. Masyarakat awam itu yang ditarget oleh Rasulullah. Ya, selama 10 hari ternyata hasilnya juga nihil. Dari rumah ke rumah, orang per orang, tak ada satupun di antara penduduk Taif yang menerima ajakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diusir. Dalam beberapa ayat disebutkan ya nih, jamaah, menunjukkan begitu menyedihkan, begitu menyakitkan pula. Ya, bagaimana tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bertahan 10 hari diusir dari kota Taif. Bahkan orang-orang Taif ini, dan ini berarti tidak amanah. Rasulullah sudah menyampaikan rahasiakan, jangan bocorkan, tapi ternyata dibocorkan. Bahkan penduduk Taif Wasallam seakan membuat barisan. Tidaklah ada orang yang berbaris pasti membawa Wasallam sampai kaki Nabi SAW berdarah. Maka saat itulah orang satu-satunya yang diajak oleh Nabi SAW begitu sigap menjadi tameng bagi Rasulullah SAW agar tidak terkena lemparan batu dari penduduk Taif yang berjejer guna untuk mengusir Nabi SAW. Zaid ibnu Harisah itu adalah tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Bahkan kepalanya pun bocor berdarah akibat menjadi ya pelindung bagi Nabi SAW. Alhamdulillah, tak lama kemudian Nabi SAW meninggalkan kota Taif dan singgah di perkebunan. Nah ini kalau seandainya ada yang ikut city tour misalnya di daerah Taif, biasanya akan ditunjukkan ada semacam perkebunan. Ya, perkebunan itu diceritakan di dalam kisah perjalanan Nabi SAW sepulang dari kota Taif yang tidak membawa hasil sama sekali. Di perkebunan itulah Nabi SAW singgah. Yang tak lama perkebunan yang dimiliki oleh kedua putra Rabi'ah yang bernama Utbah dan Syaibah, ya, ini sebagai pemilik, ayahnya itu Rabi'ah. Kedua putra ini melihat ada tamu di situ. Akhirnya Nabi SAW menyuruh kepada budaknya yang bernama Addas. Ya, Addas ini disuruh untuk membawa air plus tangkai anggur. Maka mendekatlah Addas ini kepada Nabi SAW dan Zaid. Nabi SAW alhamdulillah begitu bahagianya dan tak lupa juga membaca basmalah sebelum makan. Dan ini menjadi kisah baru. Ketika membaca basmalah, Addas ini terperanjat. Sembari mengatakan, ya, dari manakah engkau? Sepertinya ucapanmu ini tidak seperti ucapan biasanya penduduk di sini. Kata-kata bismillah itu asing, gharib. Apalagi yang disebut itu Allah, karena yang biasanya disebut itu Bismi, Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Ini yang disebut Allah. Nabi SAW akhirnya kemudian tertarik, agamamu dan engkau dari mana? Beliau mengatakan, aku adalah seorang Nasrani
dan aku berasal dari daerah Nainawa. Nabi SAW heran, subhanallah, Nainawa ini adalah perkampungan ada orang yang soleh, yaitu Yunus ibnu Matta. Si Adas ini kembali terheran-heran pula, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu kisah Yunus ibnu Matta? Nabi SAW menjawab, Yunus ibnu Matta itu adalah saudaraku, saudara seiman. Beliau seorang nabi dan aku pula seorang nabi seperti Yunus yang sebagaimana engkau hormati dan engkau segani. Begitu bahagianya, subhanallah. Adas ini sampai memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikecup ya di kepalanya, dicium juga tangannya dan dicium pula kakinya. Dan ini salah satu faedah yang nanti kita akan bahas. Melihat dari kejauhan, Utbah dan Syaibah, pemilik kebun ini merasa ada kode bahaya ini. Ada apa lagi, orang ini seakan-akan menyihir dan mempengaruhi budaknya, dipanggil budaknya. Apa yang terjadi denganmu? Sampai mencium, menghormati, mengkultuskan lagi orang yang baru datang, orang yang singgah di sini nih. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada laki-laki yang paling mulia kecuali orang ini, katanya. Kenapa? Karena orang ini menyampaikan sesuatu yang tidak akan mungkin diucapkan kecuali dari seorang nabi. Ternyata si majikannya ini balik memprovokasi. Hati-hati, orang ini berbahaya. Jangan sampai agamamu saat ini akan berpindah gara-gara pengaruh dari orang ini. Ingatlah, agamamu saat ini yaitu agama Nasrani lebih baik, lebih mulia daripada agama yang dibawa oleh orang itu, yaitu menunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini pisah lagi. Tapi kalau seandainya kita gabungkan akan menjadi ayat, menjadi alur yang dicerita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas meninggalkan perkebunan, karena ini masih di Taif, Nabi SAW memang beranjak menuju kota Mekah karena tidak ada hasil yang didapatkan oleh Rasulullah. Sampailah di daerah yang namanya Qarnus Sa'alib. Ada yang mengatakan sekitar 30-an, 35-an dari kota Makkah. Jadi sudah dekat. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala tempatnya di lembah Nakhlah. Kisaran 40-an kilometer. Pokoknya di daerah itulah yang sudah mendekati kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kemudian berkeluh kesah, ya, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillatu junabi wa hawani 'alan nas. Doa yang begitu panjang sampai mengatakan Allahumma anta rabbi ila man takilani. Engkau adalah Rabbku, kemana lagi engkau sandarkan aku ini? Aku sudah berkeluh kesah, aku sudah menunjukkan begitu lemahnya diriku ini. Nabi SAW seakan-akan benar-benar terpuruk. Tapi subhanallah, di malam yang sunyi itulah Rasulullah SAW akhirnya sholat malam. Dan ini adalah salah satu faedah yang penting juga nanti kita akan sampaikan. Nabi SAW dalam kondisi yang sudah terpuruk, gundah gulana, gelisah, gagal total lagi dakwanya Nabi SAW. Tak ada satupun yang kemudian yang beriman. Maka Nabi SAW saat itulah didatangi oleh malaikat Jibril yang menjaga gunung Al-Akhshabain, penjaga gunung bukit. Rasulullah SAW kasih kabar gembira, Muhammad, ya, malaikat penjaga bukit ini siap untuk memindahkan Al-Akhshabain, dua gunung cadas, dua bukit cadas yang ada di kanan dan kiri Masjidil Haram. Ya, ini bukit ya Kuaikian, sedangkan bukit yang lain disebut dengan Jabal Abu Qubaish. Kalau seandainya engkau mau, malaikat ini akan mengambil dua gunung ini dan akan menghimpit kota Taif, biar mereka mati semua.
Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang sedang engkau rasakan saat ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya menampik, menolak, ya, padahal ini tawaran yang sangat menarik. Bagaimana tidak Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah? Diusir, dicemooh, direndahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun dilempari batu. Seandainya kita berposisi seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam pasti sudah kecewa, atau mungkin barangkali kita akan lebih memilih untuk opsi pensiun dini. Ternyata berat sekali berdakwah seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditawari dengan tawaran yang sangat fantastis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih berharap besar. Inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim wahdahu la yusyriku bi syai'an. Saya enggak mau menerima tawaranmu, wahai malaikat Jibril, bukan karena aku enggak patuh. Kalau seandainya dimusnahkan, dimatikan, dilululantakkan seluruh penduduk Taif, meskipun mereka sudah menyakitiku secara perasaan dan menyakiti secara fisik, aku masih punya harapan besar, subhanallah. Inilah bagaimana rasa optimis tinggi Nabi SAW dan menunjukkan bagaimana sayangnya kepada umat ini. Nabi SAW masih punya harapan besar, kelak akan muncul dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat yang kesyirikan. Bahasa kita, mereka adalah orang-orang yang la ya'rifun, mereka orang-orang yang jahil. Mereka ini adalah orang-orang awam, mereka punya masa. Ketika masa orang-orang yang sudah tua ini habis, akan muncul generasi selanjutnya. Disinilah aku yakin akan muncul generasi-generasi kelak yang akan menjadi penyokong dan pembela dakwaku. Dan itu memang kelak dibuktikan. Banyak sekali, ya, sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari Bani Thaqif dan berasal dari kota Taif yang dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diusir dari kota tersebut. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di malam yang sunyi itulah tetap menjalankan sholat. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kana idza fazi'u amrun shallah." Pelarian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa meninggalkan sholat karena sholat itu sudah menjadi qurratu ain, penyejuk jiwa bagi Rasulullah. Mungkin kita kalau ingin menghilangkan sedikit stres kita, mengurangi beban hidup dan problem, ya, rumah tangga, urusan kantor, biasanya kita itu larinya ke pantai, puncak gunung, entah dengan alasan healing atau semacamnya. Nabi SAW tidak. Kana idza fazi'ahu amrun shalla. Ketika Rasulullah SAW merasakan gundah gulana, gelisah, beliau pasti sholat. Oleh karenanya hal ini diperkuat dalam sebuah hadis yang nanti kita akan sampaikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai dunia ini 3 hal. Yang pertama itu adalah minyak wangi, dan yang kedua adalah pernikahan, dan yang ketiga yang disukai dari dunia ini adalah ju'ilat as-salatu qurru ain wa ju'ilat turratu aini fis shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk jiwaku itu pada saat aku bisa menjalankan salat. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dipilih, ya, adalah surat Al-Ahqaf. Ada yang mengatakan bukan surat Al-Ahqaf, tapi saat itu didengarkan oleh bangsa lain, yaitu bangsa jin. Tak lama kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 ini adalah reaksi dari bangsa jin ketika mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari lisan sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an qalu ansitu. Ya. Ini adalah sikap yang ditujukan oleh jin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, mereka benar-benar diam. Nah, ini nanti kita akan sampaikan adab dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bangsa jin ini saja mendengarkan dengan seksama. Tidak seperti kita mungkin barangkali lebih enjoy dengan
percakapan ngobrol kita, bahkan kadang-kadang bacaan Al-Quran seringkali diabaikan. Tapi bagi bangsa jin ini enggak. Itu didengarkan dengan seksama. Makanya Allah kemudian menurunkan surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30 yang 2. Subhanallah, malam itu Nabi SAW sudah mendapatkan obat dan penawar. Meskipun mendapatkan penolakan, healingnya Nabi, penawarnya Nabi SAW lewat sholat, itu sudah bisa mengurangi beban Rasulullah SAW. Kota Makkah sudah ada di depan, tapi Nabi SAW bimbang di sini. Kenapa bimbang? Karena Rasulullah SAW sudah meninggalkan kota Makkah dan berita tersiar bahwasanya Nabi SAW ini sudah sampai di kota Taif. Maka Rasulullah SAW tidak akan mungkin bisa masuk kecuali kalau tidak mendapatkan suaka. Ya, Nabi SAW memikir. Nabi SAW memeras otaknya. Siapa kira-kira orang yang bisa memberikan jaminan keamanan agar aku bisa masuk kembali ke kota Makkah? Ada 3 orang. Yang pertama dipilih oleh Nabi SAW itu adalah Al-Akhnas ibnu Syuraik. Al-Akhnas ibnu Syuraik ini harapan Nabi SAW bisa menjadi orang yang memberikan suaka. Mungkin istilah kita itu suaka politik, jaminan keamanan. Tapi Nabi SAW akhirnya menolak, meskipun Al-Akhnas siap memberikan. Kenapa? Karena ditelusuri Al-Akhnas ini bukan penduduk Makkah. Lah kalau seandainya dia bukan penduduk Makkah, meskipun siap memberikan jaminan keamanan, gak ada guna, gak ada faedahnya. Makanya Nabi SAW menolak dengan halus, gak bisa. Saya butuh orang Makkah. Yang kedua, dipilih oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW masih tertahan di luar kota Makkah. Gak mungkin dia bisa masuk kalau gak ada orang yang bisa memberikan jaminan ini. Yang kedua itu adalah Suhail ibnu Amr dari Bani Amir. Suhail ibnu Amr ini diharapkan bisa memberikan suaka dan jaminan keamanan kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah ditelusuri, sepertinya Suhail ini gak mungkin yang bisa. Karena Suhail ini dari Bani Amir. Nabi SAW kalau ditelusuri dari Bani Ka'ab. Dan antara 2 Bani ini kalau merujuk kepada kesepakatan dahulu, ya, kedua Bani ini tidak boleh saling membantu. Maka di sini Nabi SAW gagal lagi. Karena nggak mungkin, ya, karena sudah ada kesepakatan semenjak nenek moyang mereka. Ya, siapapun dari Bani Amir dengan Bani Ka'ab ini nggak boleh saling membantu. Setelah ditelusuri Nabi SAW dari Ka'ab ibnu Murrah, sebagaimana dulu kita sampaikan nasabnya Rasulullah. Sedangkan Suhail ibnu Amr ini dari Bani Amir dan sudah ada kesepakatan nggak boleh saling membantu. Nabi SAW gagal untuk memilih Suhail ibnu Amr. Akhirnya pilihan ketiga dan alhamdulillah lolos juga Nabi SAW bisa kembali ke kota kelahirannya, kota Makkah. Dan beliau adalah, ya, Mut'im ibnu Addi. Ya, Mut'im ibnu Addi ini mereka semua orang-orang kafir tentunya, ya. Mut'im ibnu Addi ini dari Bani Naufal, ya, bin Abdi Manaf. Dan Bani Naufal ini termasuk salah satu bani yang disegani. Mereka juga punya istilahnya militer yang kuat juga. Ketika Nabi SAW mendapatkan jaminan dari Bani Naufal bin Abdi Manaf yang bernama Mut'im ibnu Addi, masuklah Rasulullah SAW ditemani oleh Mut'im ibnu Addi dan beberapa orang. Orang-orang kafir Quraisy gak ada berani, gak ada satupun di antara mereka yang berani mengganggu Nabi SAW. Karena yang ngasih suaka ini gak sembarangan orang. Bahkan Rasulullah SAW ketika sampai masih dijaga dan dipersilakan untuk sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal sekalipun gak berani. Ternyata Muhammad ini dilindungi oleh orang besar. Ya, barulah kemudian Mut'im ibnu Adi menyampaikan, Muhammad ini ada di bawah tanggunganku. Siapapun yang berani mengganggu, menyakitinya, maka berarti
mengganggu dan menyakiti Bani Naufal. Makanya tidak ada satu di antara mereka yang berani mengganggu, dan ini adalah pertolongan yang tidak disangka-sangka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di bulan Syawal, baru bulan Syawal kemudian bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah musim haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan suaka, disinilah memanfaatkan momentum untuk berdakwah kepada para tamu-tamu Allah. Salah satunya yang disasar itu dari Bani Amir yang dikepalai oleh orang yang bernama Bayharah, ya, Bayharah ibnu Firas. Bayharah ibnu Firas ini siap untuk menampung, membela mati-matian, bahkan rela memberikan nyawa. Tidak hanya dia, sampai dari seluruh Bani Amir. Tapi ternyata memberikan persyaratan yang agak berat diterima oleh Nabi. Apa itu? Wahai Muhammad, kami siap akan menampungmu, membelamu mati-matian, bahkan kita siap menyerahkan seluruh nyawa kami dari Bani Amir. Tapi syaratnya satu, seandainya engkau nanti meninggal, karena tahu Nabi SAW ini kan punya pengikut, maka kepemimpinan itu akan diambil alih oleh Bani Amir. Nabi SAW ini gak bisa, karena kepemimpinan ini tidak bisa diwariskan dan tidak bisa diserahkan kepada siapapun. Itu kembali kepada apa? Syura. Wa amruhum syura, lewat musyawarah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tegas dengan bahasa diplomatik. Beliau mengatakan kepemimpinan itu ada di tangan Allah. Allah itu akan memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Ketika melihat dan mendengarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Bayharah yakni ibnu Firas sebagai pemimpin dari Bani Amir langsung menolak mentah-mentah. Kalau memang engkau nggak bisa nantinya menyerahkan kepemimpinan setelah engkau meninggal kepada kami, maka kami pun batal untuk menampung, membela, bahkan menyerahkan nyawa kami membela wahai Muhammad. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cerita tuntas mulai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar jalan kaki ditemani oleh Zaid ibn Harithah sampai ke sana dakwah, ternyata ditolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal 10 hari di sana untuk berdakwah. Ternyata mereka diprovokasi untuk mengusir sampai disuruh penduduk Taif itu melempari. Keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di perkebunan dan di situ bertemu dengan Adas sebagaimana kisah tadi. Kemudian dilanjutkan dengan puzzle yang lain, riwayat yang lain. Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril di Qarnus Sa'alib, sebagaimana tadi ditawari untuk dimusnahkan kota Taif lewat bantuan malaikat penjaga, tapi Nabi SAW menolak. Nabi SAW melanjutkan, sudah mendekati kota Makkah untuk sholat malam. Disitulah jin-jin mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW. Baru kemudian Nabi SAW tetap berusaha mencari suaka, karena tidak mungkin bisa masuk kecuali ada jaminan. Dari 3 orang, alhamdulillah, Mut'im ibnu Adi inilah satu-satunya orang kafir yang sudah 2 kali membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sejarahnya, Mut'im ibnu Adi ini pernah berjasa di dalam merobek-robek dalam riwayat, perjanjian tentang boikot Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Beliau termasuk orang yang benci. Beliau termasuk orang yang akhirnya memutuskan untuk membatalkan adanya boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan yang kedua kali, jasa dari Mut'im ibnu Adi ini memberikan suaka kepada Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW ini nanti salah satu faedahnya ini juga, tidak pernah lupa dengan jasa orang lain meskipun dia adalah orang kafir. Maka oleh karenanya beliau pernah mengatakan, seandainya ada urusan-urusan yang paling berat, terutama dalam tawanan Badar. Badar ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada wahyu. Seandainya Mut'im ibnu Adi ini masih hidup, pasti aku akan serahkan kepadanya, karena dia adalah orang yang bijak, orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ini adalah bukti bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lupa dengan jasa orang lain, sekalipun baik kepadanya itu dari kalangan orang-orang non muslim atau orang-orang kafir.
Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini yang begitu panjang, banyak sekali sebenarnya ya faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Yani oleh karenanya kita akan bagi menjadi 2 sesi dan kemungkinan dan memang seperti itu ya. Bagian kedua nanti kita lanjutkan ba'da id biidznillah taala. Di antara faedah yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini jamaah yang dirahmati Allah adalah alasan dan sebab ya kota Taif dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat itu untuk eksodus besar-besaran ke Habasyah? Habasyah kan sudah menampung 2 kloter kan? Kenapa tidak pula Yathrib yang saat itu Madinah? Kenapa muncul dalam benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kota Taif itu yang menjadi target ya untuk didakwai yang kelak diharapkan bisa menampung orang-orang mukmin? Para sejarawan menyebutkan ada sekitar 5 alasan dan sebab terpilihnya kota Taif sebagai target dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dirasa aman Mekah ini sudah tidak aman dan sudah tidak kondusif. Alasan yang pertama jamaah dirahmati Allah ya dipilihnya kota Taif karena kota Taif ini adalah kota terbesar kedua setelah Makkah dan hingga saat ini memang. Jadi kalau kita lihat kota Makkah memang dari segala hal itu selalu ada persaingan dengan kota Taif ya. Jadi kota Taif dan kota Makkah ini adalah 2 kota besar. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Ya, wa qalu orang-orang kafir Quraisy ketika menolak dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sembari merendahkan kehormatan dan harga diri serta kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa ya seorang utusan itu tidak diturunkan, tidak diutus, tidak dikirim dari 2 kota besar, kota Makkah dan kota Taif? Karena 2 kota ini adalah kota besar, tapi yang disebut kota Makkah itu tidak seharusnya Muhammad gitu loh. Masih banyak orang-orang yang dianggap lebih layak. Ini cuma sekedar ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ada yang saja 1001 alasan, terutama diungkapkan oleh Al-Quran. Kenapa harus kamu sih Muhammad? Orang-orang besar di kota Taif banyak, orang-orang besar di kota Makkah termasuk Abu Jahal dan yang lain pun banyak bertebaran. Kenapa harus kamu yang jadi utusan? Nah itu menunjukkan bagaimana alasan mereka ya menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu disebutkan di dalam Al-Quran kota Makkah dan kota Taif qaryataini karena termasuk 2 kota yang besar. Tentunya kalau seandainya kota besar kan enak ya, apalagi jumlah para sahabat ini sudah banyak loh ya. Kalau kita taksir yang ada di Habasyah 2 kloter ini mungkin hampir mendekati ratusan karena ada sebagian yang balik. Belum lagi sebagian sahabat yang masih menyembunyikan identitas keislamannya, keimanannya di kota Makkah. Jadi memang butuh kota besar. Kalau seandainya kota itu bukan kota besar, maaf ya, pedalaman, berarti nanti kerja 2 kali lagi. Merintis sebuah negara, sebuah tempat itu nggak mudah. Tapi kalau seandainya kota besar yang sudah siap segalanya akan memudahkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tampungan bagi para sahabatnya. Ini alasan pertama. Karena itu adalah 2 kota besar yang ada di ya Jazirah Arab saat itu. Yang kedua, para ulama mengatakan dipilihnya kota Taif itu karena kota Taif ini dihuni oleh Bani Thaqif ya, seorang ya komunitas orang Arab yang memiliki kekuatan militer yang handal. Ya, makanya dalam sejarah nanti pada saatnya kita akan bahas mudah-mudahan. Makkah ini kan terakhir sudah dikuasai. Setelah beberapa tempat yang Mekah itu baru ditaklukkan. Tapi ternyata masih ada satu PR bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Taif ini masih belum
ditaklukkan, bahkan diblokade, bahkan dikepung sampai 1 bulan. Ya, sampai berada di pegunungan, nggak bisa kemudian turun. Tapi 1 bulan lamanya mereka dengan izin Allah masih bisa menghidupi, karena memang kota Taif ini penghasil macam-macam, mulai dari peternakan, mulai dari perkebunannya. Tapi kalau sudah 1 bulan ditutup akses, nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya kemudian mereka menyerah. Itu butuh 1 bulan. Ya, selain mereka punya benteng, daerah puncak gunung lagi, ya pun demikian militernya juga termasuk yang kuat, dan itu sudah masuk dalam benak Nabi SAW. Seandainya Taif pemimpinnya menerima dakwah dan ajakan Rasul SAW, pasti nyaman. Ya, karena kota Taif kota besar, dan yang kedua dihuni oleh Bani Thaqif yang seandainya mereka masuk Islam, subhanallah, ini akan menjadi tambahan ya pendukung, pun demikian juga pembela dakwah Nabi SAW, Bani Thaqif. Alasan yang ketiga kenapa Nabi SAW memilih Taif, karena Taif ini ternyata memiliki simbol keagamaan yang sangat disakralkan, seperti halnya kota Makkah. Ya, selain dia kota besar, kota metropolitan, ya pusat ekonomi politik, dari sisi simbol-simbol dan syiar keagamaan, Taif pun nggak kalah dengan kota Makkah. Memang kota Makkah ini punya syiar, salah satunya punya Ka'bah, salah satunya berhala yang paling besar namanya apa? Hubal. Itu di kota Makkah. Sangat dihormati, disakralkan oleh penduduk Makkah. Tapi jangan lupa, kota Taif itu juga punya syiar, punya berhala yang sangat dihormati oleh mereka, yang bernama Lata. Ya, bahkan Lata itu malah banyak juga disebut oleh penduduk Makkah. Ya, karena memang Tuhannya yang disegani oleh, yang dipuja, yang dihormati, yang disembah oleh penduduk Taif yang bernama Lata ini memang sangat-sangat disegani oleh hampir seluruh penjuru Arab, termasuk penduduk kota Makkah sendiri. Oleh karenanya dalam perang Badar, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian yang perang Uhud, mungkin pada saatnya kita akan bahas. Abu Sufyan ini kan menyebut 3 Tuhan. U'lu Hubal, U'lu Latah katanya. Ya, padahal penduduk Makkah ini yang sedang berperang dengan Nabi SAW, tapi yang disebut yakni Lata juga. Padahal Lata ini adalah Tuhan yang sangat besar, yang itu tempatnya tidak di Makkah tapi di yakni Taif. Karena adanya simbol keagamaan yang sangat disegani oleh penduduk Makkah inilah harapan Nabi SAW, seandainya semua ini ya akan bisa menerima Islam, dengan izin Allah akan memudahkan syiar Islam itu akan ya bermuara dari kota Taif. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ini terkait dengan jarak. Nabi SAW sudah meneliti dan sudah mereka-reka yani juga bahwasanya perjalanan sebagian sahabat dari kota Makkah ke Habasyah ini sangat menyulitkan. Jaraknya juga jauh, medannya juga berat, keluhan macam-macam, karena mereka ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu orang-orang Nasrani. Meskipun Raja Najasyi raja yang adil, tapi Nabi SAW sadar raja itu kan akan terwariskan kepada anak dan keturunannya, dan itu belum jaminan anaknya nanti akan menjadi raja adil layaknya sang ayah. Makanya Nabi SAW berpikirnya jauh, tidak suku pendek, dan bukan tipikal orang yang egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan itu nggak mungkin. Nabi SAW tidak ingat gak kita dulu, ya suami dari Saudah ketika balik itu juga meninggal di tengah jalan. Begitu beratnya ketika sampai di Habasyah, suhu makanan yang tidak cocok, akhirnya dia sering sakit-sakitan. Balik ke kota Makkah dalam perjalanan meninggal. Yang kelak Saudah inilah yang akan dinikahi
oleh Rasulullah SAW dan memang sudah dinikahi dalam kisah ini. Memang berat. Nabi SAW gak mungkin kemudian membiarkan eksodus besar-besaran, jaraknya yang begitu berat, ya, jaraknya yang begitu, ya, jauh, kemudian medannya juga berat. Kalau seandainya ada anak-anak kecil sudah dipikir oleh Nabi SAW, gak mungkin. Adapun yakni jarak dari kota Makkah ke Taif ini cuma sekitar 80 sampai 100 dan insya Allah nggak terlalu berat lah, karena jaraknya nggak terlalu yakni jauh. Ini adalah alasan yang keempat. Ya, adapun yakni alasan yang berikutnya, kata para ulama, ya, dipilihnya kota Taif ini jamaah dirahmati Allah, ya, karena kota Taif ini adalah kota yang sudah mapan dari segala hal. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, hampir semuanya sudah dimiliki secara logistik dan SDA-nya, sumber daya alamnya itu sudah lengkap yang di sana. Dan itu yang sudah digambarkan, seandainya mereka itu masuk Islam, Masya Allah, begitu nikmatnya orang-orang yang beriman, tinggal menempati kota Taif, ya, logistik kuat, militer mapan, ya, belum lagi dengan, ya, tempat yang memang sudah menjadi kota besar. Maka itulah harapan Rasulullah SAW memilih kota Taif dibandingkan Habasyah yang saat itu tidak memungkinkan bagi Nabi SAW. Terus kenapa tidak dipilih Yathrib? Yathrib itu jamaah dirahmati Allah, kota kecil. Yathrib yang saat ini bernama Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota kecil yang sebenarnya bukan menjadi kota yang memiliki kebanggaan tertentu. Makanya tidak dikenal Yathrib saat itu. Subhanallah. Makanya Nabi SAW meskipun kalau kita merujuk, bahkan ya keluarga dari ayahnya itu berasal dari Bani Najjar, dari kota Yathrib, tapi saat itu tidak masuk dalam targetnya Nabi SAW karena memang belum layak tadi, tidak memenuhi 5 kriteria ini. Yang memiliki 5 kriteria ini yang paling tepat setelah kota Makkah sebagai pusat macam-macam, pusat ibadah, pusat ekonomi, pusat yani wisata juga, itu adalah kota Taif yang paling mendekati, ya, yang sama dengan memiliki kriteria yang hampir mirip dengan kota yani Makkah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan yang pertama. Pelajaran yang pertama. Adapun faedah yang kedua dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif, ya, yang kedua, ya, bagi seorang dai, ya, harus, ya, mendakwai kepala atau pemimpin yang ada di masyarakatnya. Jadi seorang dai itu harus punya adab, kulon nyuwun. Ya, ada unggah-ungguh harus memulai dakwahnya itu mulai dari kepala sukunya atau kepala pemerintahnya atau mungkin barangkali Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Ternyata ini adalah pelajaran yang bisa kita petik di saat kita terjun dalam dunia dakwah di masyarakat yang kita. Rasulullah SAW tahu ada unggah-ungguhnya, ada adat dan ada adab yang harus diperjuangkan. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, menjelaskan dalam beberapa hal. Kenapa yang dituju itu adalah kepala sukunya? Kenapa kepala dan ketua dari Bani Thaqif itu yang ditarget oleh Nabi SAW? Karena ini berkaitan dengan keberlangsungan dakwah di kemudian hari. Karena dakwah itu ada 2 kemungkinan. Ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak. Kalau seandainya diterima oleh kepala sukunya, insya Allah akan mempermudah bagi seluruh rakyatnya untuk mengikutinya. Tapi kalau seandainya ditolak, maka berarti Nabi SAW sudah tidak menaruh harapan besar setelahnya. Karena kalau seandainya kita dakwah grassroots apalagi, ya, baru di tempat yang asing kemudian kita door to door satu-satu seakan-akan diprovokasi, hal ini akan menyebabkan fitnah besar. Entah kita disebut orang yang tidak beradab karena tidak kulo nyuwun dulu kepada kepala suku, atau mungkin barangkali tokoh masyarakatnya,
Atau mungkin ya ini barangkali ya misi yang kita jalankan nanti dianggap ya ini sebagai misi yang membawa ajaran kesesatan, karena yang disasar itu adalah orang per orang, tidak langsung kemudian mengajukan atau menghadapi tokoh masyarakat secara langsung. Nah, ini adalah salah satu yang di antara adab di dalam kita berdakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua para duat. Kemudian pelajaran yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, yang bisa kita petik dari kisah ini, ya ketika berjumpa dengan ketua Bani Thaqif, apa ya nih jemaah? Bagi seorang dai dan seorang muslim harus berusaha merahasiakan dan menyembunyikan rencana besarnya. Dengan kata lain, jangan suka mengekspos apa yang kita ketahui, apa yang kita rencanakan kepada banyak orang. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah mengatakan, istainu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulladzi nikmatin mahsudin. Karena ada banyak resiko kalau seandainya kita terlalu sering mengekspos rencana-rencana besar yang kita, apalagi dalam dunia dakwah. Oleh karena Nabi SAW tahu betul, kalau jenengan semua nggak menerima, tolong rahasiakan. Apa resiko yang akan terjadi ya di jamaah? Resiko yang akan terjadi satu, ya, kalau seandainya hal itu terlalu banyak diekspos, bagi kompetitor lain atau orang yang benci kepada kita akan mendahului rencana besar kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, istainu ala injahil hawaij bil kitman. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang kenikmatan sebuah grand design itu bisa kita raih kesuksesan dan keberhasilannya lewat tutup mulut. Kita seringkali punya rencana-rencana besar, maka usahakan dalam kondisi tertentu kita tutup rapat-rapat dan jangan terlalu mengekspos kecuali orang-orang yang kita percayai. Dan ini sangat penting ya sekali jamaah dirahmati Allah. Karena orang-orang yang benci akan semakin benci kalau seandainya kita tahu punya rencana besar. Contoh konkret ya ini saja jamaah. Ya, dalam urusan dunia ya ini saja, kadangkala orang yang benci kepada kita akan semakin benci. Belum apa-apa sudah ngomong kesana kemari, kalau besok saya pengen bangun rumah dengan kolam renang sekian, luas sekian. Orang yang tidak suka akan semakin benci kepada kita. Itu baru dalam urusan dunia. Maka sebuah rencana-rencana seperti ini ada saatnya tidak perlu kita expose. Makanya Nabi SAW mengatakan kitman, sembunyikan, rahasiakan betul. Apalagi dalam dunia dakwah. Bahkan Nabi SAW ya menunjukkan resiko yang lain apa? Karena di setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Karena nggak semua orang yang kita kasih informasi tentang kenikmatan kita kemudian senang, nggak semuanya. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini akan berlanjut lagi. Nabi SAW merahasiakan proyek besar beliau sebelum menaklukkan kota Makkah. Nanti kita akan sampaikan. Abu Bakar saja nggak tahu kalau Nabi SAW punya rencana besar untuk menaklukkan kota Makkah. Aisyah, pendamping hidup beliau sendiri yang sekamar serumah dengannya pun tidak mengetahui Nabi SAW punya rencana untuk menaklukkan kota Makkah. Ya, apa alasannya? Nah itu salah satunya. Nabi SAW benar-benar menjaga. Karena yang namanya kota Makkah ini masih banyak bercokol orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan beberapa orang muhajirin yang sudah tinggal di Madinah. Kalau seandainya ini bocor, besar kemungkinan ya orang-orang Makkah ini akan lari lebih dahulu. Ya, padahal Nabi SAW sudah menyiapkan daftar list orang-orang yang wajib untuk dibunuh. Makanya Nabi SAW memang benar-benar hati-hati, tidak semua disampaikan hanya kepada beberapa militer ini saja yang saat itu sudah digembleng, di briefing, bahkan dikirim oleh Nabi SAW
tapi tidak ke arah Mekah untuk mengelabui beberapa penduduk Madinah. Oh, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak kabar burung Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Makkah, tapi gila Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mengutus ke tempat yang lain. Oh, ternyata enggak jadi, itu cuma kabar burung. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha tetap menyimpan, masih disimpan yakni saja berita burung sudah tersiar di mana-mana. Maka bagi seorang dai ini pun demikian yakni jemaah. Pentingnya kita merahasiakan rencana-rencana besar kita dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan yakni akhirat. Karena kita harus mengantisipasi orang-orang yang benci kepada kita, lebih-lebih orang-orang yang yakni hasad. Apakah ini bertolak belakang dengan wa amma bi nikmati rabbika fahadits? Yani tidak. Kalau seandainya orang-orangnya itu jujur, apalagi orang tua, dan itu bisa dipercaya, silakan kita sampaikan. Kita bisa menggunakan ayat ini, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Iklan berjalan di mana-mana, padahal kita berusaha menyembunyikan, ya maka berarti disinilah saatnya kita menggunakan dan melaksanakan serta mengamalkan hadis Nabi, istainu ala injahil hawaij bil kitman. Seringkali kita mendapatkan kesuksesan di dalam melancarkan sebuah planning, rencana besar. Salah satu kuncinya itu adalah bil kitman, dengan rahasia dan menyimpan serta tidak mengekspos besar-besaran. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang ketiga. Adapun yang pelajaran yang keempat, ya, dan ini yang terakhir, sisanya insya Allah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya karena masih banyak. Di antara pelajaran penting, ya, bagi kita untuk bisa kita petik dari kisah ini adalah wajibnya kita membela dan melindungi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan membela sunnah-sunnah beliau setelah wafatnya Rasulullah. Ya, ini adalah pelajaran penting bagi para sahabat. Mereka benar-benar membela mati-matian, menjadi tameng, ya, melindungi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tersakiti dan tidak terluka. Itu di masa hidup. Tapi bagi kita, kewajiban kita saat ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, maka bilalah, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca meninggalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita bisa melihat bagaimana reaksi para sahabat, dan ini bukan satu-satunya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup dibela mati-matian oleh sahabat itu dari dua sisi. Mereka melindungi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua juga melindungi sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan ini dengan fisik bisa kita terlihat ini di sini. Meskipun yang harus berdarah-darah, kepala bocor, bagi Zaid ibn Harithah itu bukan masalah yang besar. Yang penting Rasulullah terlindungi dan tidak terlukai secara fisik. Dan ini nanti kita akan jumpai dalam perang Uhud. Subhanallah, semua para sahabat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah peperangan yang paling mengerikan. Meskipun di awal seakan-akan kaum muslimin berada di atas angin, tapi endingnya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus terluka. Satu-satunya, masya Allah, Rasul SAW sudah pakai macam-macam lah, ya, sudah pakai baju besi, pun demikian dengan helm. Tapi apa yang terjadi? Ya, panah, tombak, kemana-mana, jumlah mereka lebih banyak. Makanya disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya sudah berlumur dengan darah. Bagaimana tidak? Giginya tanggal. Nah, kalau seandainya gigi tanggal di dokter gigi itu kan sudah melalui proses. Lah ini bukan karena disengaja, tapi karena benda tajam mengucur deras. Pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, dahinya pun demikian. Makanya para sahabat ketika tahu Rasulullah SAW masih hidup berusaha untuk melindungi jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan salah satunya adalah Talha ibn Ubaidillah, itu sampai tangannya itu tidak berfungsi lagi. Ya, karena apa? Harus menahan sekuat-kuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhirnya yang jadi korban tangannya yang sudah tidak berfungsi lagi.
Baginya itu nggak jadi soal. Yang penting fisik Nabi SAW terselamatkan. Pun demikian dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam perang Uhud, nanti kita akan bahas. Pun demikian dengan Abu Talha al-Ansari, itu juga sama, melindungi sekuat tenaga. Karena kedua orang ini adalah ahli pemanah. Sedangkan di puncak gunung ini sudah nggak mungkin lagi. Pakai pedang ya nggak mungkin. Pakai tombak pun cuma beberapa. Yang diandalkan di situ adalah para pemanah. Makanya para sahabat ketika sampai di puncak melihat Nabi SAW berdarah-darah dalam perang Uhud, Rasulullah SAW mengatakan, gak usah pikirkan ya nih saya, lindungi terus bagaimana dua pemanah ini ya agar bisa leluasa menarget musuh-musuh yang ada di bawah. Karena harapan kita setelah Allah ya dua pemanah ini, pemanah-pemanah yang tersisa, karena lebih mudah kan dari atas. Ya, antara Sa'ad ibn Abi Waqqas pun demikian dengan yakni Abu Talha. Nah, itu adalah kondisi bagaimana mereka selalu melindungi jasad Nabi dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas yani bagaimana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yani wafat? Maka mau tidak mau kita harus membela dan mempertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menghidupkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang sangat penting yani sekali. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan Al Basri pernah mengomentari surat Al Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Hasan Al Basri, ya, salah satu di antara tanda cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman itu adalah dengan menghidupkan sunnah. Dan ini juga menunjukkan cintanya Rasulullah kepada umat ini. Ya, salah satunya ketika kita juga menaruh cinta yang besar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula. Maka ini adalah salah satu di antara PR besar bagi kita. Maka dengan adanya kajian ya sirah nabawiyah atau fikih yakni sirah nabawiyah ini salah satunya agar ada rasa cinta yang tumbuh dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya kita cinta kepada orang tua. Kalau sudah cinta, insya Allah apapun kita akan usahakan dan upayakan. Itu yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dan cinta yang kedua, ya kita harus apa? Kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau cuma sekedar cinta, cinta itu kan amalan hati. Tapi kalau seandainya tidak mengamalkan, apalah arti? Jadi rasa cinta ditumbuhkan, yang kedua mengamalkan sunnah. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, Ibnu Qayyim pernah mengatakan apa? Lau turikat as-sunanu lil amali la ta'attulat sunanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sunnah-sunnah Rasulullah itu ditinggalkan, maka berarti semua sunnah-sunnah ini akan hancur, akan sirna, akan punah. Maka siapa lagi kalau bukan yang kita yang berusaha mempertahankan, melestarikan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang jamaah itu adalah dengan mendakwakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya mengamalkan itu rata-rata untuk konsumsi pribadi, tapi kalau mendakwakan berarti untuk orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ajarkanlah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lisan, ya, lewat kita menyampaikan hadis-hadis dalam khutbah Jumat, dalam kajian, ataupun kita mengajarkan hadis, hafalan-hafalan hadis-hadis pendek untuk anak-anak kita. Itu salah satu di antara mendakwakan sunnah Rasulullah. Dan tentunya mendakwakan sunnah itu tidak hanya dengan lisan, dan yang paling afdol itu adalah dengan dengan perbuatan atau yang kita kenal dengan yakni akhlak yang mulia. Ya, ini adalah salah satu di antara kita mendakwakan yakni sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah, membela harga diri Nabi dan ahlul bait dan para sahabat bila dicela dan dihinakan. Ya, maka disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sering yakni juga menyebutkan ya beberapa penghinaan orang-orang Syiah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Barat ketika menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pedofil. Buktikan kalau seandainya kita benar-benar membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bantah semua cacian yang hinaan itu dan bela harga diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita harus mampu dan bisa untuk membantah syubhat-syubhat yang dialamatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam kajian fikih sirah nabawiyah ini memang disebut fikih sirah dan bukan hanya kita belajar berdasarkan urutan waktu. Karena fikih ini juga menampung banyak sekali bantahan-bantahan terhadap syubhat yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Makanya dulu pernah kita sampaikan bagaimana syubhat semenjak Nabi SAW lahir sudah banyak syubhatnya. Dan kita sudah bantah satu persatu. Nabi SAW ketika dibedah dadanya banyak syubhat. Dan katanya itu adalah kisah yang tidak nyata. Tapi kita bantah juga syubhat tersebut. Bahkan Nabi SAW ketika bertemu dengan Bukhairah banyak syubhatnya. Ya, disangka bahwasanya Bukhairah ini adalah tokoh fiktif dan lain sebagainya. Padahal fakta menunjukkan sebaliknya. Kita juga sudah sebutkan yani bantahannya. Termasuk yani juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang sudah kita sampaikan, itu juga banyak syubhatnya. Bahkan ada yang menyangka, ya kita harus berterima kasih kepada Waraqah bin Naufal. Kalau bukan karena orang Nasrani menjadi walinya Khadijah, maka orang Muslim itu nggak akan bisa menikah dengan Khadijah. Padahal walinya bukan Waraqah bin Naufal. Sudah kita bantah dahulu. Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, ini juga muncul banyak syubhat. Ya, terutama dari kalangan orang-orang filsafat. Mereka menganggap yani bahwasanya wahyu yang diterima oleh Nabi SAW itu semacam wangsit yang memang dicari oleh Rasulullah dan itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, termasuk juga syubhat-syubhat yang masih bertebaran dan yang paling banyak nanti adalah syubhat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Karena ini sudah akal ini nggak mampu bisa mencerna. Termasuk diantaranya nanti kita bahas terbelahnya yakni bulan. Ini banyak syubhatnya juga. Maka kalau seandainya jamaah dirahmati Allah, saat ini kita tidak bisa lagi melihat wajah jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah meninggal. Maka satu-satunya cara bagi kita untuk menunjukkan dedikasi kita, pengorbanan kita, perjuangan kita untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintailah Rasulullah dan syariatnya, amalkan sunnah-sunnah dan lestarikan, dan yang ketiga dakwakan sunnah Rasulullah kepada yang lain, dan yang keempat yakni juga yakni apa? Bela harga diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci dan dihina, nggak boleh diam saja. Dan yang terakhir yakni marilah kita persiapkan banyak sekali bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang seringkali dihembuskan oleh orang-orang non-muslim dan musuh-musuh Allah terhadap kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak insyaallah taala beberapa yang faedah yang belum kita tuntaskan karena perjalanan ke Taif ini memang riwayatnya tadi panjang. Ya, masih menyisakan ya bagaimana urgensi kita sholat malam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan yang disampaikan apa saja keutamaan dari sholat malam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sudah terpuruk, tertekan lagi, gagal total dalam dakwanya, tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pentingnya kita yakin pertolongan itu akan pasti datang. Ini juga perlu kita yang disampaikan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat untuk mengatakan inilah arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kan. Meskipun dalam rentan yang cukup lama loh. Itu di kota Makkah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah. Sampai Fathu Mekah. Taif itu belum dikuasai. Tapi memang benar kelak mampu menjadi penyokong dan menjadi kontributor terbanyak yang juga sahabat-sahabat yang masuk Islam. Kalau kita biasanya ya sekali lagi seringkali sumbu pendek. Ya, ketika kita dicegal, ketika dilarang dan sebagainya ada tawaran, yes maju aja. Oke gas, pakai gaspol yang terus. Ini kesempatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah benar-benar memanusiakan manusia. Mereka adalah orang-orang awam, nggak paham. Ya, dia selalu yakin kelak nanti akan tergantikan dengan generasi muda. Saya yakin dari mereka akan menjadi orang-orang beriman dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi. Subhanallah, meskipun terluka, tersakiti, lah tawakal ini perlu kita tumbuh kembangkan. Ini ada faedah yang kita akan sampaikan. Termasuk yang diantaranya adalah hukum mencium tangan dan mencium apa? Yani kaki dalam riwayat ini. Ini juga nanti kita akan yani bahas. Bagaimana ya
yakni sikap yakni kaum muslimin dan para ulama mengenai hal ini. Termasuk yakni interaksi yakni kita ketika berhadapan bermuamalah dengan apa? Sikap kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Masa kalah dengan jin? Yani jin yani saja mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, pun demikian yang terakhir nanti kita akan sampaikan ya, sikap bijak kita sebagai seorang muslim, kata Syekh Utsaimin, harus memperlakukan adil ya terhadap yang siapapun. Kebenaran dari manapun kita harus terima dan itu menunjukkan keadilan kita. Sekalipun kebenaran itu disampaikan oleh musuh kita, disampaikan oleh setan dan jin sekalipun, kalau itu kebenaran wajib kita terima. Dan paling akhir, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat kepada kita, sekalipun itu dari orang yang memusuhi kita atau orang-orang non muslim. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Itu semua mudah-mudahan bisa kita tuntaskan biidznillah taala. Pelajaran-pelajaran yang masih banyak belum sempat yakni kita selesaikan hari ini ba'da Idul Fitri biidznillah taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan monggo persilakan. Ada pertanyaan ya jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Baik. Baik. Jazakallah khair. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Ikrimah itu pasca penaklukan kota Makkah. Jadi Ikrimah ini masuk daftar list 10 nama yang masuk DPO-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua harus dibunuh. Ibnu Mu'attal dibunuh oleh Ali ketika bersembunyi di balik yani Kiswah yani Ka'bah. Yani banyak yang masuk daftar termasuk Ikrimah. Tapi Ikrimah ini akhirnya lari. Ini kejadiannya bukan ke ya, perjalanan hijrah ke Habasyah, tapi ini pasca apa? Al-Makkah. Jadi ketika sudah bocor informasi ada 10 yang dicari oleh Nabi DPO, Ikrimah lari. Ya, sampailah yang Ikrimah itu melewati dan menaiki apa? Yani perahu yani tadi. Dan memang seperti itulah gambaran. Allah Subhanahu wa taala menaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka terjepit, mereka itu akan ikhlas berdoa kepada Allah. Tapi giliran mereka itu ketika diselamatkan oleh di daratan, itu seringkali mereka berbuat syirik dan lupa. Tapi apa yang terjadi pada Ikrimah ini khusus. Tapi masalahnya ya, Ikrimah ini ketika menyatakan dirinya sadar, taubat, ya akhirnya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberikan suaka ini penting, karena nggak mungkin dia balik lagi kemudian, ya kalau nggak ada yani suaka. Dalam riwayat Utsman ibn Affan itu yang memberikan suaka, ya kepada Ikrimah dan disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW akhirnya menerima, ya pintu maaf, dan Ikrimah termasuk orang yang akan nanti menjadi pejuang dan membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah itu kisahnya di setelah pasca penaklukan kota Makkah atau di saat penaklukan kota Makkah. Adapun ke Ethiopia, memang itu jalurnya lewat jalur yani merah, ya lewat laut yani merah. Makanya itu kalau nggak salah di daerah dekat dengan Jeddah. Di situ ada dermaga dan memang saat ini pun daerah dermaga, daerah pelabuhannya itu ada di daerah yani Jeddah. Nah, disitulah kemudian disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan para sahabat lewat jalur itu sampai kemudian menyeberangi hingga sampai di benua yani Afrika. Baru kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke itu yani Ethiopia. Makanya memang ini berat yani banget.
Ya, ini bagi orang Arab untuk naik saat itu ya, naik perahu itu bukan hal yang lumrah, karena mereka biasanya pakai yani safina itu apa? Sokhro, yaitu apa? Unta. Unta disebut safina juga, disebut perahu, tapi perahu padang yani pasir istilahnya. Dan itu beda. Kenapa disebut yani safina? Karena sama, ada goyangan di punuknya. Sebagaimana ketika di laut itu goyangan yani ombak. Makanya unta disebut safinatus sokhro. Ya, perahu padang pasir. Tapi untuk benar-benar ombak beneran itu bukan hal yang lumrah bagi orang yakni bangsa Arab yakni saat itu, dan itu berat. Ya, makanya Nabi SAW ketika 2 kloter yang sudah selesai sudah nggak mengharap lagi, karena banyak pertimbangan, medannya berat, jaraknya jauh, apalagi raja kalau mati belum tentu akan adil layaknya Raja Najasyi yang sedang berkuasa, maka dicari tempat yang lain. Taif. Pertanyaan terakhir, monggo. Nggih. Ya, sama. Taib. Sebagaimana saya sampaikan bahwasanya dipilihnya Zaid ibn Haritha itu karena untuk tidak menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena Nabi SAW keluar itu memang berharap tidak ada satupun orang yang tahu, terutama adalah dari kalangan suku Quraisy. Kalau tahu, besar kemungkinan seperti yang dialami oleh sahabat ketika hijrah kemana? Ke Habasyah, dikuntiti langsung. Dan Nabi SAW benar-benar ingin all out. Ketika sampai di sana nggak ada yang ngerecoki, ya, makanya sampai Rasulullah balik pun berita ini apa? Ya, baru tersiar. Nabi SAW ternyata hilang ini, ya, habis perjalanannya yang jauh. Tapi Rasulullah SAW tertahan di kota, di perbatasan kota Makkah karena tidak akan mungkin bisa masuk tanpa ada jaminan keamanan atau suaka dari salah satu di antara penduduk yakni Makkah. Nah, dipilihnya Zaid ibnu Haritha ini karena supaya tidak menarik perhatian. Karena beliau memang setiap hari melayani Rasulullah. Makanya Nabi SAW ketika kesana kemari ditemani oleh Zaid ibn Haritha, insya Allah orang itu nggak akan curiga. Yang kedua, nggak naik kendaraan lagi, jalan kaki. Meskipun mengendap-endap, nanti singgah. Tiba-tiba sudah keluar dari kota yakni Makkah. Tapi kalau seandainya yang menemani Abu Bakar misalnya, padahal Abu Bakar sudah disorot, nggak ada apa ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan itu alasan. Pun demikian tidak Umar. Padahal nih Umar enak banget ya. Apalagi Umar itu juga yakni berani. Tapi disinilah ada sisi lain. Nabi SAW benar-benar menjaga. Ista'inu ala injahil hawaij, yakni bil kitman, dan salah satunya untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Itu adalah alasan Nabi SAW memilih Zaid ibnu Haritha dan tidak memakai kendaraan sama sekali. Allahu ta'ala alam yang bisab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada Id kalau nggak ada udzur ya. Tapi sebelumnya yakni saya secara pribadi juga memohon maaf yakni kepada para jamaah kalau memang yakni selama hampir 1 tahun ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para jenengan, atau mungkin barangkali tingkah laku saya yang mungkin kurang pas yakni dengan budaya warga Surabaya atau Bendul Marisi, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sembari saya juga memohon kepada Allah, nas'allahu yani ta'ala kama jama'ana fi hada al-makan ayyajma'ana fi jannatin na'im. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini setiap bulan sekali, semoga Engkau kumpulkan kami kelak nanti di jannatin na'im. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.